Bertemu kembali bersama saya Made Sudika beserta rekan saya Kade Depayana, guru kejuruan Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Negeri 8 Kolaka pada sesi kegiatan pasca observasi sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak angkatan ke-10. Nah, pada hari ini sudah bersama saya Pak Kade Depayana. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik Pak Made. Ya, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan Ya, beberapa hari yang lalu. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah observasi berlangsung, Pak? ya. Mengenai perasaan saya, di awal saya merasa tegang Pak, karena jujur baru pertama kali ini dilakukan. Hmm. Kemudian setelah melalui prosesnya, eh, di situ saya mulai tegang itu berkurang, jadi Hmm. lega, jadi kemudian sehingga semua proses ini dapat dilalui dengan baik Pak. Berarti di awalnya memang ada perasaan tegang, Ya, ini akan seperti apa dan ya. bagaimana seiring berjalannya waktu bisa menenangkan diri, bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Ya. Luar biasa sekali. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak kembali area yang dilakukan sebagai pengembangan di dalam kelas, lalu langkah atau tahapan yang sudah Bapak lakukan seperti apa? Mengenai area pengembangan yang sudah saya lakukan di dalam kelas, itu yang pertama terkait pengembangan pengetahuannya, Pak. Hmm. Di sini siswa itu sudah mampu menjelaskan bagaimana pengertian faktor endemik dan klimatik, kemudian bagaimana pengaruhnya faktor endemik dan klimatik ini terhadap proses produksi tanaman. Kemudian di pengembangan prakteknya yaitu siswa sudah mampu menerapkan cara mengukur faktor endemik dan klimatik ini, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap proses produksi tanaman. Kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah saya laksanakan di dalam kelas pada saat observasi kemarin, yaitu saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran atau RPP. Di situ sudah termuat bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari pembukaannya, kemudian kegiatan inti sampai kegiatan penutupnya. Mungkin itu Pak Wadi. Baik, berarti intinya adalah tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan di pra observasi itu sebagian besar sudah terpenuhi begitu Pak ya. Ya. Nah, apakah pengembangan yang ingin dicapai sudah berhasil atau seperti apa Pak? Terkait pengembangan yang tadi saya sudah lakukan dalam pengetahuan dan keterampilan, di pengetahuan itu semua siswa sudah 100% untuk mengetahui, sudah bisa menjelaskan. Kemudian cuman ada kekurangan dibilang keterampilan, pengembangan keterampilan, ada beberapa siswa yang memang uh, kurang aktif atau pasif di dalam diskusi kelompok itu, Pak. Sehingga ini merupakan kelemahan dalam proses atau kekurangan di dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan minggu kemarin. Seperti itu Pak ya. Berarti masih ada beberapa persen lah istilahnya yang belum tercapai seperti itu. Ya, Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa ada berbagai tantangan yang Bapak hadapi dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi terhadap tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti dikatakan pada sesi praobservasi beberapa hari yang lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa hal itu bisa terjadi. uh, mungkin menurut saya hal ini bisa terjadi karena pada saat mungkin pembagian kelompoknya di situ kan kita membagi disesuaikan dengan minat dan bakatnya ini anak-anak. Mungkin ada salah seorang atau beberapa orang yang memang tidak suka dengan atau tidak suka ditempatkan di kelompok itu. Misalnya pada saat itu kan saya membagi menjadi 3 kelompok, ada yang visual, kemudian audiovisual, kemudian auditori. Kemungkinan ada beberapa orang ini yang memang
minatnya tidak suka misalnya dia di auditori, dia sukanya di visual. Ini merupakan kendala yang mungkin kedepannya saya harus perbaiki, saya harus betul-betul istilahnya menggali dulu minat siswa, maunya dia belajarnya seperti apa. Berarti memang harus digali lebih dalam lagi, lakukan diagnostik kembali bagaimana mestinya anak-anak ini diperlakukan seperti itu Pak ya. Ya. Nah, ke depan rencana tindak lanjut Bapak dalam mengatasi permasalahan ini seperti apa Pak? Untuk ke depan di proses pembelajaran ini supaya anak-anak semua aktif, di awal saya akan melakukan asesmen diagnostik supaya saya mengetahui minat siswa ini seperti apa, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, semua peserta didik bisa aktif. Luar biasa sekali Pak. Semoga dapat terrealisasi Pak, dan semoga ke depan anak-anak menjadi lebih semangat belajar karena apa yang mereka harapkan semua dapat terpenuhi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Kapan akan dilakukan tindak lanjut ini Pak, perbaikan ini? Kalau waktunya mungkin tidak bisa saya pastikan, tapi saya usahakan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semua yang saya rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Tidak sabar rasanya ingin ketemu pada kegiatan berikutnya Pak. Mungkin kita akan bertemu dan berdiskusi lagi tentang apa yang sudah Bapak capai dan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap perbaikan-perbaikan atas yang sudah terjadi pada pembelajaran yang lalu. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Sampai ketemu minggu depan. Demikian kegiatan pasca observasi kami bersama Bapak Kadek Dipayana. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.